Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ketemu lagi dengan saya pada video, mengenai hak beli saham ya, pada topik masih yang minggu lalu, laba ditahan dan opsi saham. Nah, ini videonya mengenai hak beli saham. Nah, oke baik, pertama sekali kita harus paham dulu sebenarnya apa pengertian dari hak beli saham itu ya. Nah, hak beli saham timbul itu berkenaan dengan dilakukannya emisi saham oleh perusahaan. Emisi saham itu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menambah jumlah modal sahamnya ya. Pada dasarnya hak beli saham itu timbul karena adanya hak yang dimiliki oleh pemegang saham untuk dapat mempertahankan hak pemilikan relatifnya terhadap perusahaan. Nah, dengan adanya hak ini, maka apabila perusahaan menerbitkan dan menjual saham barunya, maka pemegang saham memiliki hak untuk membeli saham baru tersebut sebanyak proporsional dengan nominal saham yang ia miliki. Nah, apabila hak ini dimanfaatkan oleh pemegang saham, artinya ya, artinya apa? Nah, artinya dia membeli saham baru yang ditawarkan kepadanya, maka pemegang saham itu memiliki hak pemilikan relatif yang tetap besarnya terhadap perusahaan baik sebelum terjadi emisi maupun sesudahnya. Nah, contoh, Tuan A adalah salah satu pemegang saham di PT XYZ. Jumlah nominal sahamnya saham PT XYZ yang beredar sebelum emisi adalah 100 juta. Tuan A memiliki saham PT XYZ dengan, sejumlah nilai nominal 10 juta. Berarti sebelum terjadi emisi, si Tuan A ini memiliki hak pemilikan relatif sebesar 10% ya. Kita tandingkan 10 juta sama yang beredar. Nah, pada suatu saat PT XYZ melakukan emisi saham dengan nominal sebesar, eee, apa namanya, melakukan emisi saham dengan nominal sebesar 10 juta. Nah, dengan dilakukannya emisi saham itu, jumlah nominal PT Saham XYZ yang beredar nanti itu kan ditambah lah ya, tadi 100 juta tambah 10 juta jadi 110. Nah, agar si Tuan A ini kepemilikan relatifnya, terhadap PT XYZ ini tetap 10%, maka si Tuan A ini memiliki hak untuk membeli saham baru itu yang diemisi tadi itu nominalnya 1 juta ya. Nah, jadi nanti yaitu 1 juta kan itu di 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 didapat dari mana? 11 juta dibagi dengan 110. Nah, dengan demikian saham dari emisi baru boleh dijual kepada pihak lain apabila memang si pemegang saham itu tadi tidak menggunakan haknya. Nah, eee, perkembangan selanjutnya dimungkinkan hak beli saham ini juga diberikan kepada, pihak-pihak selain pemegang saham. Misalnya kepada para pembeli surat-surat berharga perusahaan yang bisa, berupa suo maupun saham ataupun kepada karyawan perusahaan itu. Nah, tentu saja pemberian itu dengan tujuan serta dasar pemikiran yang berbeda dari hak beli saham yang diberikan kepada pemegang saham. Juga hak tersebut itu tergantung dari anggaran dasar ya, keputusan pemegang saham serta kebijaksanaan manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk dapat memberikan hak beli saham tadi itu kepada pihak-pihak selain pemegang saham. Perusahaan yang memberikan hak beli saham ya, perusahaan yang memberikan hak beli saham menerbitkan sertifikat hak beli saham atau stock right ya. Nah, sertifikat ini nanti, apa namanya, diberikan kepada yang berhak, sebagai bukti kepemilikan ya, bukti bukti kepemilikan, hak beli sahamnya tadi itu ya. Sertifikat hak beli saham ini memiliki masa berlaku yang terbatas sampai dapat diperjualbelikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa, eee, apa namanya, bahwa, sertifikat hak beli saham ini memiliki nilai ekonomis ya. Adanya nilai ekonomis ini pada sertifikat hak beli saham itu bisa kita katakan
eee, karena dalam kenyataannya sering sekali saham yang dibeli dengan sertifikat hak beli saham ini harganya lebih rendah dibandingkan apabila dibeli tanpa sertifikat hak beli saham. Nah, secara sederhananya, nilai ekonomi sertifikat hak beli saham ini dapat ditentukan sebagai selisih harga pasar saham tanpa sertifikat hak beli dengan harga saham yang ditawarkan oleh perusahaan sehubungan dengan hak beli saham. Jadi, misalnya apabila tanpa sertifikat hak beli saham satu lembar PT Saham DEF memiliki harga pasar 10.500, sedangkan dengan adanya hak beli saham PT DEF menawarkan saham barunya dengan harga 10.000 per lembarnya. Maka nilai ekonomi satu sertifikat hak beli saham itu adalah berapa? Rp500. 10.500 dikurang 10.000. Nah, begitu ya. Nah, lalu kita lihat mengenai hak beli saham untuk pemegang saham. Nah, dari, uraian sebelumnya kita mengetahui bahwa pada dasarnya hak beli saham itu timbul karena dimilikinya preemptive right oleh para, pemegang saham. Ya, hak beli saham ini diberikan kepada para pemegang saham ini dalam apa, dalam bentuk sertifikat hak beli saham ya. Nah, telah dijelaskan tadi bahwa sertifikat hak beli saham ini, untuk para pemegang saham itu diterbitkan, pada saat perusahaan melakukan emisi, ya emisi saham. Jumlah lembar sertifikat hak beli saham ini diterbitkan sebanyak jumlah lembar saham yang telah beredar sebelum emisi saham, ya. Dengan demikian, jumlah, lembar sertifikat hak beli saham yang diberikan kepada tiap pemegang saham itu adalah sebanyak jumlah lembar saham yang dimilikinya, ya. Nah, sertifikat hak beli saham pada umumnya mengandung informasi mengenai apa? Ada 3. Yang pertama, harga saham baru yang ditawarkan perusahaan pada pemegang hak beli saham untuk tiap lembar saham barunya. Lalu yang kedua, masa berlakunya dari sertifikat hak beli saham itu, batas waktu terakhir untuk dapat menggunakan sertifikat itu maksudnya. Yang ketiga, jumlah lembar sertifikat hak beli saham yang dapat digunakan untuk membeli tiap lembar sahamnya. Nah, informasi yang ada pada sertifikat hak beli saham ini seperti yang 1, 2, 3 ya. Nah, kita lihat yang ketiga tadi jumlah lembar sertifikat hak beli sahamnya, ya ini ditentukan berdasarkan banyaknya lembar saham baru yang diterbitkan. Nah, apabila banyaknya lembar saham baru yang diterbitkan adalah 20% dari lembar saham yang beredar sebelum emisi, maka jumlah lembar sertifikat hak beli saham yang bisa digunakan untuk membeli satu lembar saham baru adalah sebanyak 5 lembar. Contoh, sebelum dilakukan emisi, jumlah saham PT KLM itu beredar 10.000 lembar. Kemudian PT ini melakukan emisi saham sebanyak 2.000 lembar. Dengan dilakukannya emisi saham itu, PT KLM menerbitkan sertifikat hak beli saham itu sebanyak jumlah lembar saham yang telah beredar sebelum ada emisi, yaitu 10.000 lembar. Dengan demikian, jumlah lembar sertifikat hak beli saham yang bisa digunakan untuk membeli satu lembar saham baru adalah sebanyak 5 lembar, yaitu 10.000 dibanding dengan 2.000 lembar. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa perhitungan seperti ini hanya bisa dilakukan apabila tiap lembar saham yang beredar maupun saham yang baru diterbitkan memiliki nilai nominal yang sama, ya, memiliki nilai nominal yang sama, ya. Apabila keadaan seperti itu, eee, tidak dipenuhi maka perhitungannya jadi lain, kan. Nah, pada uraian sebelumnya telah disinggung bahwa sertifikat hak beli saham ini memiliki nilai ekonomis. Saya katakan memiliki nilai ekonomis. Bagi pemegang saham, nilai ekonomis sertifikat hak beli saham yang dimilikinya memiliki pengaruh terhadap akuntansinya. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham, pengeluaran sertifikat hak beli saham tidak memiliki pengaruh terhadap akuntansinya. Artinya, pengeluaran sertifikat hak beli saham ini tidak menyebabkan perubahan terhadap apa? Aktiva, hutang, maupun modal perusahaan. Oleh karena itu, pengeluaran sertifikat hak beli saham dicatat oleh perusahaan dalam bentuk memo aja, ya. Nah, pencatatan pada pembukuan dilakukan apabila pemegang saham yang menggunakan haknya untuk membeli saham baru
ya. Jadi ketika pemegang saham itu, menggunakan haknya, barulah si perusahaan, melakukan pencatatan. Nah, pencatatan terhadap pembelian saham baru oleh pemegang saham dilakukan seperti, sama halnya ketika penjualan saham pada umumnya. Contoh, ya, pemegang saham C, membeli saham yang baru diterbitkan oleh PT KK dengan menggunakan sertifikat hak beli saham. PT KK menawarkan saham barunya tadi kepada pemegang saham yang memiliki sertifikat hak beli saham itu 11.000 per lembar, sedangkan nilai nominalnya adalah 10.000 per lembar. Nah, 10 lembar sertifikat hak beli saham digunakan untuk, membeli 1 lembar saham biasa. Pemegang saham C ini memiliki 100 lembar sertifikat hak beli saham dan dia menggunakan haknya sehingga dia membeli saham, PT KK sebanyak 10 lembar. Nah, maka transaksi penjualan saham biasa PT KK kepada C akan dicatat sebagai berikut, ya. Kas 110, agio saham 10.000, modal saham itu 100.000. Oke. Nah, apabila pada contoh di atas ternyata harga per lembar sahamnya yang ditawarkan kepada pemegang saham lebih rendah dari nilai nominalnya, maka akan dicatat adanya dis-agio. Kita perlu ingat bahwa di dalam, membeli saham di contoh yang sebelumnya, C tetap mengeluarkan kasnya sebesar harga yang ditawarkan oleh PT KK. Nah, nilai ekonomi sertifikat hak beli saham itu ditunjukkan oleh harga pasar saham biasa yang lebih besar dari harga yang ditawarkan oleh PT KK. Misal, eee harga pasar saham biasa tersebut selama masa berlakunya sertifikat hak beli saham itu adalah 12.000 per lembar. Maka nilai ekonomis sertifikat hak beli sahamnya itu adalah senilai Rp100. Jadi dari mana? 12.000 dikurang 11.000 dibagi dengan 10 tadi. Itu. Oke, baik. Kita lihat, mengenai hak beli saham untuk pembeli surat berharga perusahaan. Ya, eee, sertifikat, apa namanya, sertifikat hak beli saham dapat pula diterbitkan dan diberikan kepada pembeli surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, seperti SUO ataupun saham. Nah, biasanya pembelian sertifikat hak beli saham, kepada pembeli surat berharga perusahaan ini bertujuan untuk dapat menjual surat berharga dengan harga pasar yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya nilai ekonomis pada sertifikat hak beli saham, ya, maka sertifikat hak beli saham itu dapat disebut sebagai surat berharga pula, ya. Dengan demikian, apabila nilai ekonomi sertifikat hak beli saham tadi bisa ditentukan secara pasti, maka penjualan surat berharga yang disertai dengan sertifikat hak beli saham ini pada dasarnya merupakan penjualan, terhadap 2 jenis surat berharga. Oleh karena itu, hasil penjualan surat berharga tersebut perlu dialokasikan kepada masing-masing jenis surat berharga yang dijual. Seperti halnya pada penjualan surat berharga lamsam, ya yang pernah kita pelajari. Jadi dialokasikan sesuai dengan jenisnya. Nah, alokasi hasil penjualan surat berharga tersebut perlu dilakukan apabila sertifikat hak beli saham ini memang memiliki nilai ekonomis dan nilainya bisa ditentukan secara pasti pada saat transaksi penjualan surat berharga berlangsung. Namun, apabila sertifikat hak beli saham tidak memiliki nilai ekonomis atau nilai ekonomisnya tidak bisa ditentukan secara pasti, alokasi itu diabaikan. Nah, kita bahas untuk hak beli saham untuk pembeli saham. Nah, dalam pemberian hak beli saham kepada pembeli saham akan ada masalah jika saham yang telah dibeli dan saham yang, boleh dibeli dengan hak beli saham bukan merupakan saham sejenis. Ya, akan menjadi masalah. Nah, sertifikat hak beli saham bisa memiliki nilai ekonomis dan bisa diperjualbelikan seperti halnya surat berharga. Kalau memang ada nilai ekonomis pada sertifikat hak beli saham, maka pada dasarnya penjualan saham yang disertai dengan hak beli saham merupakan penjualan 2 jenis surat berharga. Dengan demikian, apabila harga pasar dari sertifikat hak beli saham bisa ditentukan secara pasti pada saat transaksi penjualan terjadi, maka harus ada alokasi tadi ya, alokasi hasil penjualan ke masing-masing jenis surat berharga. Nah, dasar
alokasinya apa dasarnya? Yang pertama, nilai ekonomis hak beli saham, ya. Nah, berdasarkan dasar alokasi ini, alokasi ke saham adalah sebesar selisih antara hasil penjualan dengan nilai ekonomis hak beli saham. Nilai ekonomis hak beli saham ini merupakan selisih antara perkiraan harga pasar saham selama masa berlaku sertifikat hak beli saham dengan harga saham yang ditawarkan kepada pemegang hak beli saham. Nah, cara alokasi ini dilakukan apabila sebelum ada sertifikat hak beli saham yang beredar di pasaran, sehingga perusahaan penerbit tidak mengetahui harga pasarnya. Nah, yang kedua, harga pasar relatif. Apabila telah ada sertifikat hak beli saham yang beredar di pasaran dan harga pasarnya bisa ditentukan secara pasti, maka alokasi hasil penjualan saham dilakukan atas dasar harga pasar relatif masing-masing jenis surat berharga. Contoh kita lihat. PT Karya Bersama akan menjual 1.000 lembar saham prioritas nominal 10.000 dengan kurs 110. Kepada pembelinya diberikan satu sertifikat hak beli saham biasa untuk tiap lembar saham prioritas yang dibelinya. 2 lembar sertifikat hak beli saham biasa digunakan untuk membeli 1 lembar saham biasa PT Karya Bersama dengan harga sebesar nilai nominalnya yaitu 2.500 per lembar. Sertifikat hak beli saham memiliki masa kegunaan untuk jangka waktu 1 tahun setelah saat penerbitan. Diperkirakan ya, eee, diperkirakan selama masa berlaku sertifikat hak beli saham, harga pasar biasa PT Karya Bersama adalah 3.000 per lembar. Nyonya Ines sebagai pembeli pertama membeli saham prioritas PT Karya sebanyak 400 lembar. Pada saat itu belum ada sertifikat hak beli saham PT Karya yang beredar di pasaran. Atas penjualan saham prioritas tersebut, PT Karya Bersama mencatat jurnal seperti ini. Kas pada modal saham prioritas, agio saham prioritas, ya, modalisator, hak beli saham yang beredar. Nah, ini untuk mencatat penjualan 400 lembar saham prioritas yang disertai dengan hak beli saham biasa. Nah, perhitungannya gimana? Kasnya. Kasnya gampang. 400 dikali 10.000 dikali 110 kursnya tadi ya, 4.400.000. Lalu, nah, untuk menentukan nilai ekonomis hak beli saham biasanya bagaimana? 3.000 dikurang 2.500 per 2 dikali 400, 100.000. Nah, lalu harga jual saham prioritasnya adalah 4.300.000. Nah, nilai nominal saham prioritas yang dijual berapa? 400 dikali 10.000 tadi ya. Oke. Nah, lalu agionya kan timbul di situ ya. Nanti ada agio, di situ adalah 3 juta ya. Nah, harga jual saham prioritas tadi itu dapat dari kas yang diterima ditambah nilai ekonomis ditandingkan. Jadi 4.400.000 dikurang dengan 100.000 gitu ya. Nah, ingat ya, modal saham itu dicatat sebesar nilai nominalnya. Oke, baik. Nah, Nyonya Ines ini kita lanjut contohnya tadi. Nyonya Ines beberapa hari kemudian menjual sertifikat hak beli saham biasa PT Karya Bersama yang dia miliki sebanyak 200 lembar dengan harga 200 per lembar. Di samping itu dia menggunakan sertifikat hak beli sahamnya sebanyak 100 lembar untuk membeli 50 lembar saham PT Karya Bersama. Jurnal yang harus dibuat oleh PT Karya Bersama untuk mencatat pembelian saham biasanya oleh Nyonya Ines adalah seperti apa? Kita lihat. Kas modalisator HBS yang bersangkut yang beredar pada agio saham biasa dan modal saham biasa. Nah, ini untuk mencatat penjualan saham biasa kepada pemegang hak beli saham. Nah, perhitungannya bagaimana, Bu? Nah, kita lihat. Kas yang diterima itu adalah 50 dikali 2.500 ya. Lalu nilai ekonomisnya 100, nilai ekonomis hak beli sahamnya 100 dikali 250 ya. Nah, dia 25.000. Nah, jadi kita tandingkan nih, ini ya kita jumlahkan maka dapatlah harga jual saham biasa. Nah, nilai nominalnya berapa?
berapa tadi 50 lembar dikali 2.500 tadi ya. Nah, jadi dapatnya 125. Nah, kita tandingkan berarti ada muncul agio di sini kan. Nah, agionya itulah 25.000. Itu dapat dari 150 dikurang 125. Nah, lalu masih lanjut contohnya, beberapa minggu kemudian Nyonya Latifah membeli saham prioritas PT Karya Bersama dengan kurs 119 sebanyak 600 lembar. Atas pembelian tersebut Nyonya Latifah mendapatkan sertifikat hak beli saham biasa dari PT Karya sebanyak 600 lembar pula. Dan apabila Nyonya Latifah mau, bisa digunakan untuk membeli 300 lembar saham biasa si PT Karya Bersama ini seharga nilai nominalnya. Nah, pada saat itu sertifikat hak beli saham biasa PT Karya Bersama yang beredar di pasaran memiliki harga pasar 300 per lembar. Sedangkan harga pasar saham prioritas PT Karya ini tanpa sertifikat hak beli saham biasanya 10.200 per lembar. Nah, terhadap transaksi penjualan saham prioritas di atas, PT Karya harus membuat jurnal sebagai berikut. Nah, bagaimana jurnalnya, Bu? Kas pada modal saham prioritas, agio saham prioritas, modal disetor HBS yang beredar. Ini untuk mencatat penjualan 600 lembar saham prioritas dengan hak beli saham biasa dengan kurs 119. Nah, perhitungannya bagaimana, Bu? Nah, kas yang diterimanya itu dapat dari berapa lembar dikali 10.000 kali kurs. Nah, nilai ekonomisnya kayak tadi 300 per 10.200 ditambah 300 dikali kas yang diterima, dapatlah 204. Nah, lalu harga jual saham prioritasnya berapa? 10.200 per 10.200 tambah 300 dikali 7 juta sekian. Ya, kas yang diterima tadi. Lalu nilai nominal saham prioritas yang dijual itu ya 600 dikali 10.000. Ya, dapatlah 6 juta. Nah, maka kita tandingkanlah harga jual saham prioritas dengan nilai nominal saham prioritas yang dijual, maka ada agio di situ 900.000. Ya. Nah, lalu katanya setelah transaksi penjualan saham prioritas kepada Nyonya Latifah, kita bisa lihat adanya dua nilai ekonomis sertifikat hak beli saham. Saham biasa yaitu 300 lembar yang semula diberikan kepada Nyonya Ines senilai 250 per lembar dan 600 lembar yang diberikan kepada Nyonya Latifah senilai 340 per lembar. Itu dari mana? 204.000 dibagi dengan 600 lembar. Kan nilai ekonomisnya kan? Ya. Nah, dengan adanya dua nilai ekonomis ini timbul masalah berupa nilai hak beli saham yang harus didebit apabila ada pemegang hak beli saham menggunakan haknya. Sementara PT Karya Bersama sudah sulit untuk memantau perjalanan sertifikat hak beli sahamnya di bursa surat berharga. Untuk mengatasi keadaan seperti ini, kita bisa menganggap sertifikat hak beli saham yang digunakan pertama adalah sertifikat hak beli saham yang dikeluarkan terlebih dahulu. Atau dengan kata lain kita bisa menggunakan metode FIFO, ya kan? Nah, apabila suatu waktu ada pemegang hak beli saham PT Karya Bersama menggunakan hak beli saham yang digunakan sebanyak 400 lembar, maka jurnal yang harus dibuat oleh PT Karya Bersama adalah kas modal disetor HBS yang beredar pada modal saham biasa, agio saham biasa ini untuk mencatat penjualan 200 lembar saham biasa kepada pemegang hak beli saham biasa. Nah, perhitungannya bagaimana, Bu? Nah, 500.000 itu adalah kas yang diterima dari 200 dikali 2.500 tadi ya. Nah, nilai ekonomisnya, nah tadi kita menggunakan Vivo. Berarti untuk 300 lembar pertama itu enggak, eee, iya, nilai ekonomis hak beli saham yang 400 lembar ya. Untuk 300 lembar itu dari 2.500 harganya. Nah, untuk 100 lembarnya lagi dari 3.400 ya. Nah, jadi nanti dapatlah itu totalnya 109.000. Nah, kita jumlahkanlah kas yang diterima sama nilai ekonomis hak beli saham 400 lembar, ya. Nah, jadi, harga jual saham biasanya itu nanti 609.000.
Nah, nilai nominal saham biasa ya 200 dikali 2.500 ya 500.000. Nah, di situ kalau kita tandingkan harga jual sama nilai nominal berarti ada timbul agio sebesar 109.000. Nah, sekarang eee, bagaimanakah apabila ternyata sampai batas, akhir ya, sampai batas akhir berlakunya hak beli saham masih terdapat hak beli saham yang tidak digunakan. Apabila ternyata memang sampai batas akhir hak beli saham, yang tidak digunakan, maka saldo akunnya atau saldo rekening modalisator HBS yang beredar harus ditutup ke rekening baru, yaitu modalisator HBS batal digunakan. Nah, dari namanya, kedua rekening tersebut di akhir tahun buku disajikan dalam neraca dan dimasukkan ke dalam pos modal di setor, ya. Nah, jadi jika sekarang dimisalkan sampai batas akhir berlakunya pemegang sertifikat hak beli saham yang masih ada tidak menggunakan haknya, PT Karya Bersama harus membuat jurnal untuk mencatat pembatalan hak beli saham sebanyak 500 lembar yang tidak dipakai. Nah, jurnalnya bagaimana? Modal disetor HBS yang beredar pada modal disetor HBS batal digunakan. Nilainya, nah ini untuk mencatat hak beli saham 500 lembar saham biasanya tidak digunakan oleh pemegangnya. Perhitungannya bagaimana, Bu? 500 lembar dikali 340. Ya, memakai yang harga 340. Nah, oke baik kita lanjut. Kita lihat hak beli saham untuk pembeli obligasi. Nah, di dalam modul tentang utang obligasi yang kemarin kita telah, dijelaskan mengenai karakteristik dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Nah, dalam bagian pembahasan telah dijelaskan pula mengenai adanya hak-hak istimewa yang bisa diberikan kepada pembeli obligasi. Salah satu di antaranya adalah kesempatan bagi pemegang obligasi untuk menukarkannya dengan saham perusahaan penerbit. Nah, itulah yang dinamakan obligasi terkonversi. Nah, hak lain yang bisa diberikan kepada pembelinya adalah hak beli saham. Sehingga dia juga memiliki kesempatan untuk membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit obligasi. Nah, keuntungan adanya hak beli saham bagi pembeli obligasi bahwa pada saat pada saat obligasi jatuh tempo, dia tetap akan menerima kas sebagai pelunasannya, ya. Nah, lain halnya dengan obligasi terkonversi yang pada saat jatuh temponya belum tentu pemegang obligasi menerima kas, sehingga bisa jadi pelunasannya dilakukan dengan saham. Nah, bagi perusahaan penerbit, ya, penjualan obligasi dengan hak beli saham biasanya bertujuan untuk, bisa menjual obligasi berbunga rendah, ya. Nah, seperti halnya dengan, penjualan saham, ya, dengan hak beli saham, hasil penjualan obligasi dengan hak beli saham juga perlu dialokasikan ke obligasi maupun ke hak beli saham. Tentu saja itu dilakukan apabila nilai ekonomis hak beli saham ada dan bisa ditentukan secara pasti pada saat terjadinya penjualan obligasi itu tadi. Nah, dasar alokasi yang digunakan seperti yang ada pada penjualan saham dengan hak beli saham. Pencatatan penjualan obligasi dengan hak beli saham pada dasarnya sama dengan pencatatan penjualan obligasi biasa. Jadi apabila, harga penjualan melebihi nilai nominalnya maka akan diakui premium utang obligasi, apabila sebaliknya akan diakui sebagai adanya diskonto utang obligasi. Nah, perbedaan, utama adalah adanya alokasi hasil penjualan ke hak beli saham dan ke obligasi. Contoh ya. PT Garuda Perkasa menjual obligasi 10% sebanyak 200 lembar. Obligasi tadi memiliki nominal 25.000 per lembar. Kepada pembelinya akan diberikan sertifikat hak beli saham biasa sebanyak 200 lembar yang bisa digunakan untuk membeli saham biasa PT Garuda Perkasa sebanyak 50 lembar seharga nilai nominal saham tersebut yaitu 5.000 per lembar. Harga pasar obligasi tanpa sertifikat hak beli saham itu biasanya 25.800 per lembar. Sedangkan harga pasar sertifikat hak beli saham PT Garuda Perkasa ini adalah 2.200 per lembar. Adapun harga jual obligasi dengan hak beli saham yang ditaruhkan oleh perusahaan adalah 26.000 per lembar.
Nah, apabila ada orang yang berminat untuk membeli obligasi tadi, maka jurnal yang harus dibuat oleh PT Garuda Perkasa adalah kas pada utang obligasi, premium utang obligasi, hak beli saham yang beredar. Nah, ini untuk mencatat penjualan obligasi 200 lembar disertai dengan hak beli saham. Perhitungannya bagaimana, Bu? Nah, kasnya itu yang 5 juta itu dari 200 dikali 26.000. Nilai hak beli saham biasanya, nilai ekonomisnya 200 per berapa, 25.800 ditambah 200 dikali 5.000 5.200.000. Dapatlah sekitar 40.000. Nah, maka kita tandingkan ini harga jual obligasinya itu adalah Rp5.160.000. Nah, nilai nominalnya tadi berapa? Ya, 200 dikali 25.000 nilai nominalnya kan. 5 juta, maka nanti ada premium di situ yang timbul Rp160.000. Nah, oke, baik. Bagaimana kalau hak beli saham itu untuk karyawan? Ya. Nah, kalau misalnya hak beli saham untuk karyawan ini biasa disebut dengan opsi saham. Ya, stock option. Sebagaimana halnya dengan hak beli saham lainnya, opsi saham ini merupakan hak istimewa yang diberikan kepada karyawan perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu untuk dapat membeli saham perusahaan dengan jumlah dan harga tertentu selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Harga saham yang ditawarkan kepada karyawan pemegang opsi saham itu disebut harga opsi, sedangkan masa berlakunya disebut periode opsi. Ya. Nah, harga opsi ini bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi atau sama dengan harga pasar saham. Ya, apabila harga opsi ini lebih rendah dari harga pasar saham, jelas opsi ini memiliki nilai ekonomis. Namun apabila harga opsi lebih tinggi atau sama dengan harga pasar, opsi saham ini tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, karyawan eh, pemegang opsi saham ini di dalam menggunakan haknya pada umumnya tergantung dari harga pasar saham. Jika harga pasar saham lebih tinggi dari harga opsi, maka dengan menggunakan opsi saham untuk membeli saham perusahaan ini, ia akan dapat keuntungan dari selisih harga yang ada. Dengan menjual saham yang dibelinya ke bursa saham, karyawan pemegang opsi ini akan dapat segera memiliki keuntungan dari selisih harga. Akan tetapi, biasanya opsi saham mencantumkan syarat, ya, mencantumkan syarat yang melarang penjualan saham yang dibeli pemegang opsi saham untuk jangka waktu tertentu. Ya. Nah, tujuan pemberian opsi saham kepada karyawan perusahaan pada dasarnya adalah memberi kesempatan kepada karyawan perusahaan untuk dapat ikut memiliki perusahaan di mana ia bekerja. Dengan ikut memiliki perusahaan diharapkan loyalitasnya juga akan semakin meningkat. Selain itu kadangkala pemberian opsi saham ini dimasukkan untuk kompensasi tambahan kepada karyawan perusahaan atas jasa-jasanya terhadap perusahaan. Nah, ada tujuan yang berbeda ya, menyebabkan tujuan tadi kan ada 2 ya. Jadi, nanti karena ada tujuan yang berbeda itu menyebabkan terdapat 2 jenis opsi saham ya, yaitu opsi saham sebagai kompensasi, yang kedua opsi saham bukan kompensasi. Nah, kedua opsi saham ini memerlukan perlakuan akuntansi yang berbeda bagi perusahaan. Perbedaan perlakuan akuntansi antara kedua ini, perbedaan utamanya adalah perlu adanya pengakuan biaya kompensasi karyawan berkenaan, dikeluarkan opsi saham sebagai kompensasi. Perlunya pengakuan biaya kompensasi karyawan ini jelas mempengaruhi laba akuntansi pada periode yang dibebani. Hal ini tidak akan terjadi pada opsi saham bukan kompensasi karena terhadap pengeluarannya tidak diakui adanya biaya kompensasi karyawan. Nah, terdapat 4 kriteria yang harus ada agar opsi saham ini dapat disebut sebagai opsi saham bukan kompensasi. Apa keempat itu? Yang pertama, semua karyawan tetap yang memenuhi kualifikasi tertentu berhak untuk mendapatkannya. Yang kedua, harga saham yang ditawarkan kepada karyawan yang berhak adalah sama
atau berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah. Nah, yang ketiga, jangka waktu berlakunya opsi saham dibatasi selama periode tertentu. Nah, yang keempat, selisih kurang antara harga opsi dengan harga pasar saham tidak lebih besar dari yang ditawarkan pada pemegang saham atau pihak lain pada umumnya. Ya. Nah, opsi saham yang tidak memenuhi keempat ciri ini merupakan opsi saham sebagai kompensasi. Tetapi kalau misalnya ada kriteria ini berarti dia opsi saham bukan kompensasi. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke masalah yang terdapat pada akuntansi opsi saham sebagai kompensasi. Nah, telah kita singgung bahwa opsi saham biasa ini bisa diberikan kepada karyawan perusahaan sebagai kompensasi tambahan atas jasa-jasanya. Nah, ini berarti apabila opsi saham memiliki nilai ekonomis, maka nilai ekonomis opsi saham ini harus diakui sebagai biaya dan diperhitungkan ke laba akuntansi periode yang dibebani. Nah, berkenaan dengan pengakuan biaya itu timbul masalah. Apa? Yang pertama, bagaimana menetapkan besarnya biaya kompensasi yang harus diakui? Yang kedua, ke dalam periode akuntansi yang mana biaya kompensasi harus dialokasikan? Nah, kita bahas. Yang pertama, penetapan biaya kompensasi yang harus diakui. Nah, cara yang paling mudah dalam menetapkan besarnya biaya kompensasi yang harus diakui seperti kalau kita menetapkan nilai ekonomis dari hak beli saham, yaitu menghitung selisih antara harga pasar dengan harga opsi. Nah, masalahnya sekarang, kapan kita harus mengukur selisih itu? Ya, ada beberapa alternatif saat pengukuran yang dapat digunakan. Ya, antara lain yang pertama, ya, saat perusahaan mengambil keputusan untuk memberikan opsi saham kepada karyawan. Yang kedua, saat opsi saham diserahkan kepada karyawan yang berhak. Yang ketiga, saat awal berlakunya opsi saham. Lalu yang keempat, saat karyawan memberikan persetujuan untuk menggunakan opsi saham. Yang kelima, saat karyawan benar-benar menggunakan opsi saham. Dan yang terakhir, saat karyawan menjual saham yang dibeli dari perusahaan dengan opsi saham kepada pihak lain. Nah, dari alternatif yang ada, yang dinilai paling tepat untuk digunakan sebagai alat, sebagai saat, yang digunakan, yang tepat digunakan sebagai saat pengukuran adalah saat karyawan memberikan persetujuan untuk menggunakan opsi saham dengan akan membeli saham perusahaan yang ditawarkan. Nah, alasannya adalah pada saat karyawan pemegang opsi memberikan persetujuan untuk menggunakan opsi saham perusahaan ini, dapat dikatakan bahwa perusahaan telah dapat mengetahui secara pasti total harga opsi yang akan diterima perusahaan atas pembelian saham oleh karyawan pemegang opsi saham. Nah, dengan diketahuinya secara pasti harga opsi yang akan diterima perusahaan, ya perusahaan akan tahu pula berapa selisih, ya, berapa selisihnya. Ya, dengan apabila saham dijual kepada pihak lain yang dicerminkan oleh harga pasar saham pada saat itu. Nah, selisih harga opsi dengan harga pasar saham pada saat itulah yang harus diakui oleh perusahaan sebagai biaya kompensasi. Dengan sendirinya pada saat itu pula perusahaan mengakui adanya biaya kompensasi berkenaan dengan diberikannya opsi saham kepada karyawan. Nah, jika setelah saat pengukuran itu diketahui adanya perubahan harga pasar saham, maka dari itu tidak ada pengaruhnya terhadap, mmm, besarnya biaya kompensasi yang diakui perusahaan, ya. Perubahan harga pasar yang terjadi setelah saat pengukuran tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh karyawan. Biasanya karyawan pemegang opsi saham dalam menggunakan haknya untuk membeli saham perusahaan akan memilih di mana harga pasar saham ini meningkat sehingga ia akan dapat keuntungan dari saham yang dibelinya. Nah, ada kalanya opsi saham mencantumkan ketentuan yang mengakibatkan perusahaan baru mengetahui secara pasti total harga opsi yang diterimanya setelah karyawan pemegang opsi saham ini benar-benar hak menggunakan haknya untuk membeli saham perusahaan. Sebagai contoh adalah apabila ditetapkan harga opsi sebesar persentase tertentu dari harga pasar saham pada saat karyawan menggunakan haknya. Nah, untuk itu, perusahaan bisa menggunakan saat pengukuran ketika karyawan pemegang opsi saham benar-benar menggunakan haknya untuk membeli saham perusahaan. Lalu bagaimana alokasi biaya kompensasinya? Nah, masalah kedua yang ada pada akuntansi opsi saham sebagai kompensasi adalah penentuan
ke dalam periode-periode akuntansi mana perusahaan harus mengalokasikan biaya kompensasi itu tadi. Nah, kita bisa mengambil analogi dari perlakuan terhadap biaya gaji dan upah tenaga kerja. Nah, biaya gaji dan upah tenaga kerja itu dibebankan ke dalam periode akuntansi di mana jasa karyawan dinikmati. Nah, demikian pula halnya dengan perlakuan biaya kompensasi dari opsi saham. Secara teoritis, biaya tersebut harus dialokasikan dan dibebankan ke dalam periode-periode di mana opsi saham diberikan kepada karyawan atas jasa-jasanya pada periode tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya tidaklah semudah itu. Periode yang menikmati jasa karyawan yang dikompensasi dengan opsi saham sulit untuk ditentukan secara jelas. Biasanya penentuan periode tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sistematis dan rasional. Oleh sebab itu, antara perusahaan yang satu dengan yang lain akan berbeda penetapan periode yang menerima alokasi. Ada perusahaan yang membebankan semua biaya kompensasi dari opsi saham ke periode saat pengukurannya. Ada pula perusahaan yang mengalokasikan biaya kompensasi ini ke periode-periode masa berlakunya opsi saham dan sebagainya. Nah, periode memperoleh alokasi biaya kompensasi dari opsi saham akan mudah ditentukan apabila perusahaan telah menetapkan secara eksplisit pada saat dikeluarkan opsi saham untuk jasa-jasa selama periode di mana karyawan memperoleh kompensasi tambahan berupa opsi saham. Sebagai contoh, PT Dewa atas persetujuan Dewan Direksi mengeluarkan opsi saham sebagai kompensasi tambahan untuk karyawan tertentu atas jasa-jasa mereka selama jangka waktu antara 1 Januari 1999 sampai 31 Desember 2001. Dengan adanya ketetapan seperti ini, jelas PT Dewa harus mengalokasikan biaya kompensasi opsi saham itu dari tahun buku 99 sampai 2001. Berarti 99, 2000, dan 2001. Gitu ya. Nah, lalu kita lihat akuntansi biaya kompensasi yang diukur pada saat karyawan menyetujui untuk menggunakan opsi saham. Nah, dengan telah disetujui penggunaan opsi saham oleh karyawan pemegangnya, perusahaan dapat dikatakan telah bisa mengetahui dengan pasti jumlah lembar saham yang akan dibeli oleh karyawan beserta total harganya. Nah, dengan demikian, besarnya biaya kompensasi yang harus diakui perusahaan telah dapat diketahui secara pasti pula. Besarnya biaya kompensasi yang harus diakui perusahaan merupakan selisih antara harga pasar saham saat itu dengan opsinya, harga opsinya. Oke, contoh ya kita lihat. Manajemen PT Werkudara atas persetujuan Dewan Direksi memutuskan untuk memberi opsi saham kepada karyawan yang menduduki tingkat manajer menengah ke atas. Ya. Nah, jumlah saham yang boleh dibeli dengan opsi saham sebanyak 1.000 lembar. Yang berupa saham biasa dengan nominal 5.000. Harga saham yang ditawarkan kepada pemegang opsi saham adalah 7.500 per lembar. Opsi saham memiliki masa berlaku dari tanggal 1 Januari 2002 sampai 31 Desember 2006. Opsi saham hanya boleh digunakan pemegangnya selama dia masih menjadi karyawan perusahaan dan tidak boleh dipindah tangankan ataupun dijual. Nah, pada tanggal 1 Januari 2003 saat harga pasar saham PT biasa Werkudara ini 9.000 per lembar, pemegang opsi saham menyetujui untuk menggunakan opsi saham dengan membeli saham biasa perusahaan sebanyak 500 lembar. Nah, perusahaan memutuskan untuk mengalokasikan biaya kompensasi yang timbul dari opsi saham selama periode berlakunya opsi saham. Nah, perusahaan tutup buku pada tanggal 31 Desember. Nah, dengan data yang ada tadi, ya kita bisa menentukan saat pengukuran dan pengakuan biaya kompensasi dari opsi saham, yaitu dari mana? Dari 1 Januari 2003 sampai saat karyawan menyetujui ya, bukan sampai. Nah, itu 1 Januari 2003 itu ini saat karyawan menyetujui penggunaan opsi saham. Dengan demikian, nanti jurnal yang dibuat oleh PT itu tanggal 1 Januarinya itu 2003 adalah laba yang ditahan 150, biaya kompensasi ditanggungan 600 pada moderator opsi saham. Nah, ini untuk mencatat persetujuan pemegang opsi saham untuk membeli 500 lembar. Nah, perhitungannya bagaimana? Nah, harga pasarnya untuk 500 lembar kan 500 kali 9.000 tadi ya benar, 4.500.000. Nah, harga opsi saham untuk 500 lembar saham biasa ya 500 dikali 7.500. Dapatlah 3.750.000. Nah, ini
Biaya kompensasi yang harus diakui untuk periode 5 tahun adalah, sebesar 750 ya. Besarnya biaya kompensasi, yang harus dialokasikan tiap periodenya berarti 750 dibagi dengan 5 dibagi 5 per tahun. Nah, jadi dapat 150 ya. Nah, pada jurnal yang sebelumnya kita dapat melihat bahwa laba yang ditahan itu didebit sebesar 150 ya kan. Nah, penerbitan, terhadap laba yang ditahan tidak lain merupakan alokasi biaya kompensasi untuk tahun 2002. Karena pada tanggal 31 Desember 2002 perusahaan telah melakukan tutup buku. Sedangkan alokasi biaya kompensasi itu kan untuk tahun 2003, ya, 2004, 2005, dan 2006. Karena tahun-tahun tersebut belum dijalani, maka alokasi, biaya kompensasinya perlu ditangguhkan pembebanannya sampai dijalaninya masing-masing tahun tadi. Nah, biaya kompensasi yang ditangguhkan pada tiap akhir tahun 2003, 4, 5, 6 diamortisasi sebesar 150 sebagai bukti telah diakui adanya biaya kompensasi untuk masing-masing tahun. Oleh karena itu, setiap tanggal 31 Desember dimulai dari 2003 sampai 2006, perusahaan perlu membuat jurnal kas modal disetor opsi saham pada modal saham biasa, agio saham biasa. Ini untuk mencatat penjualan 500 lembar saham biasa kepada karyawan pemegang opsi saham dengan harga 7.500 per lembar. Perhitungannya bagaimana? Kas yang diterima ya 3.750 itu adalah dari 500 dikali 7.500. Nilai ekonomisnya berapa? 9.000 dikurang 7.500 kali 500 ya. Berarti 750. Nah, ini kita jumlahkan maka dapatlah harga jual saham biasa. Nah, nilai nominalnya berapa? 2.500.000 dari 500 dikali 5.000. Maka timbul dari situ agio kan, selisih antara harga jual dengan nilai nominal. Nah, harap kita perhatikan bahwa nilai ekonomis opsi saham yang digunakan tetap dihitung berdasarkan harga pasar saham pada saat pengukuran di tanggal 1 Januari 2003. Nah, adanya kenaikan harga pasar saham pada saat karyawan pemegang opsi saham menggunakan haknya merupakan keuntungan tersendiri bagi karyawan. Kenaikan harga pasar saham tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap besarnya biaya kompensasi yang harus diakui oleh perusahaan. Nah, sekarang misalnya pada tanggal 1 Januari 2005 pemegang opsi saham menyetujui untuk menggunakan haknya dengan membeli sisa saham yang ditaruhkan perusahaan yaitu sebanyak 500 lembar, tadi 500. Ini sisanya 500 ya. Saat saat itu harga pasar saham biasanya itu si PT itu 10.500 per lembar. Dengan adanya persetujuan itu, maka perusahaan membuat jurnal laba yang ditahan, biaya kompensasi ditangguhkan pada modal disetor opsi saham. Nah, ini untuk mencatat persetujuan dari karyawan pemegang opsi saham untuk membeli saham biasa sebanyak 500. Nah, lalu untuk mencatat persetujuan dari karyawan pemegang opsi saham untuk membeli iya, tadi kan begitu ya, untuk membeli apa namanya, yang 500 itu ya, laba yang ditahan, biaya kompensasi ditangguhkan, modal disetor, opsi saham ya, untuk apa ya, untuk mencatat persetujuan dari karyawan membeli yang 500 itu. Nah, perhitungannya bagaimana, Bu? Nah, harga pasar saham biasa 500 per 1 Januari kan itu kan naik dari per lembarnya 10.500 dikalilah 500, dapatlah 5 juta. Ya kan? Nah, harga opsi saham yang 500 lembar itu berapa? 500 dikali 7.500 ya 3.750. Nah, biaya kompensasi dari opsi saham yang harus diakui untuk periode 5 tahun 1.500.000 gitu ya. Nah, lalu apa namanya? Biaya kompensasi yang harus dialokasikan tiap tahunnya berarti 1.500.000 dibagi 5 tahun tadi ya, 300.000 per tahun. Nah, alokasi biaya kompensasi
Untuk tahun 2002, 2003, 2004 yang dibebankan ke laba ditahan berarti 3 dikali 300.000, 900.000. Nah, alokasi biaya kompensasi untuk tahun 2005 dan 6 berarti 2 kali 3, 300.000, 600.000. Nah, setelah transaksi di atas dicatat berarti tanggal 1 Januari 2005 perusahaan telah mengakui adanya tambahan biaya kompensasi sebesar 1.500.000 yang harus diperhitungkan selama 5 tahun. Dari masa 5 tahun tersebut yang belum dijalani 2 tahun, yaitu 2005 dan 2006. Dengan demikian, untuk kedua tahun tersebut harus ada pengakuan tambahan biaya tiap tahunnya sebesar 300.000 sehingga jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan untuk mencatat amortisasi biaya kompensasi yang ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2006 adalah biaya gaji dan upah pada biaya kompensasi yang ditangguhkan 450.000. Perhitungannya bagaimana, Bu? Nah, biaya kompensasi 1 tahun dari opsi saham 1 Januari 2000 kan 150. Biaya kompensasi 1 tahun dari opsi saham 1 Januari 2005 adalah kan 300.000. Nah, kita totalkanlah ini, maka dapat 450. Nah, kemudian kita misalkan ya, harga pasar saham perusahaan ternyata mengalami penurunan hingga berada di bawah harga opsi yang menyebabkan pemegang opsi saham membatalkan penggunaan haknya. Terlepas ada tidaknya konsekuensi serta kebijaksanaan perusahaan si PT ini, pada akhir berlakunya opsi saham yaitu tanggal 31 Desember 2006 perlu dibuat jurnal. Modal setor opsi saham pada modal setor opsi saham batal digunakan 1.500.000. Ini untuk mencatat opsi saham yang tidak digunakan pemegang sahamnya sampai batas akhir berlakunya. Tuh. Nah, lalu kita lihat akuntansi terhadap biaya kompensasi yang diukur pada saat karyawan pemegang opsi saham menggunakan haknya. Nah, saat pemegang opsi saham benar-benar menggunakan haknya ditetapkan sebagai saat pengukuran biaya kompensasi dilakukan apabila nilai ekonomis opsi saham baru dapat diketahui secara pasti pada saat itu. Hal itu disebabkan adanya syarat pada opsi saham yang menjadikan nilai opsi saham terus mengalami perubahan sampai pemegang opsi benar-benar menggunakan haknya untuk membeli saham perusahaan. Konsekuensinya, perusahaan baru dapat mengukur biaya kompensasi yang harus diakui sehubungan dikeluarkannya opsi saham pada saat itu pula. Contoh, PT Arjuna memutuskan untuk memberikan opsi saham kepada sejumlah karyawan tertentu agar bisa membeli saham biasa perusahaan nominalnya 3.000 per lembar sebanyak 1.000 lembar. Harga opsi yang ditawarkan adalah 80% dari harga pasar saham pada saat pemegang opsi saham menggunakan haknya. Masa berlaku opsi ini dari 1 Januari 2002 sampai 31 Desember 2004. Perusahaan mengambil kebijaksanaan untuk membebankan biaya kompensasi dari opsi saham ke periode-periode pada saat digunakan opsi saham sampai berakhirnya masa berlaku opsi saham itu. PT Arjuna melakukan tutup buku pada tanggal 31 Desember. Nah, pada contoh ini ada ketentuan mengenai harga opsi. Berarti perusahaan baru bisa mengukur biaya kompensasi yang harus diakui pada saat pemegang opsi menggunakan haknya untuk membeli saham perusahaan. Jadi, misalnya pada tanggal 1 Juli 2003 karyawan pemegang opsi ini menggunakan haknya dengan membeli 1.000 lembar saham biasa yang ditawarkan. Nah, dan pada saat itu harga pasarnya itu adalah 5.000, maka jurnal seperti apa? Biaya kompensasi ditangguhkan kas pada modal saham biasa dan agio saham biasa. Ini untuk mencatat penjualan 1.000 lembar saham biasa kepada karyawan pemegang opsi saham. Perhitungannya bagaimana, Bu? Kas yang diterima tadi 80% kan? Sesuai dengan kesepakatan kali 1.000 kali 5.000, 4 juta. Nah, nilai opsi saham yang diakui sebagai biaya kompensasi yang ditangguhkan berarti 20% dikali 1.000 dikali 5.000, 1 juta. Nah, maka harga jual saham biasa itu kita totalkan 5 juta. Nominalnya berapa? 1.000 dikali 3.000, 3 juta. Agionya muncul di sini 2 juta. Selisih antara harga jual saham biasa dengan nilai nominalnya. Nah, berdasarkan kebijaksanaan perusahaan, biaya kompensasi yang ditangguhkan akan dialokasikan untuk jangka waktu 1,5 tahun, yaitu mulai dari 1 Juli 2003 sampai 31 Desember 2004. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2003 saat perusahaan melakukan tutup buku, perusahaan harus melakukan pencatatan
berupa biaya gaji dan upah pada biaya kompensasi ditangguhkan. Ya, ini untuk mencatat amortisasi biaya kompensasi yang ditangguhkan untuk waktu 1,5 tahun, yaitu dari 1 Juli 2003 sampai 31 Desember 2004. Oke baik, sekian video mengenai hak beli saham. Kita akan ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.